Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Sistem Informasi Geografis masuk week 12. Masih meneruskan tentang raster. Jadi ini adalah raster analisis juga, termasuk dalam raster analisis. Bagian ketiga ya. Bagian pertama kita membahas tentang bagaimana mengambil data DEMNAS, kemudian bagaimana melakukan merge. Kemudian kalau misalkan mau diambil sebagian saja, kita melakukan klik. Ya, kemudian menggunakan tools yang nanti cukup sering dipakai, raster kalkulator ya, untuk melakukan operasi logik maupun matematis dari raster. Ya. Dari data raster yang bentuknya sel, kotak-kotak begitu, dia melambangkan sebuah info saja, ya, berbeda dengan data vektor yang bisa ada tabel yang nge-link dengan objeknya. Kalau yang ini, satu sel itu melambangkan satu interpretasi. Tapi dengan bentuk begini, itu cukup mudah untuk dilakukan analisa-analisa dan perhitungan-perhitungan matematis. Salah satunya yang tadi menggunakan raster kalkulator. Untuk analisa, kita bisa menggabungkan antara analisa vektor dan raster. Nah, jadi yang vektor dibawa ke raster atau yang raster dibawa ke vektor. Kemudian minggu kemarin kita masuk di bagian 3 dimensi. Kita buat loop ya untuk kemiringan, nilai kemiringan jadi maksimal nilainya 90, itu sudah sangat curam. Cuma sangat jarang, biasanya sampai 60 saja juga cukup jarang. Kemudian ada aspek, arahnya, arah kemiringannya. Kemudian hillside untuk bayangan, jadi diambil dari posisi mana arah sinarnya, dia kena bayangan atau tidak, begitu. Kemudian ada bentuk 3 dimensinya. Ini juga bisa dianalisa, digabungkan, misalkan mencari daerah yang kemiringannya sekian dengan arah kemiringan ke arah timur atau ke arah barat dan sebagainya. Ya. Kemudian kita bikin 3D view jadi bentuk 3 dimensinya kemarin. 3D view dimunculkan hasil analisanya. Nah, hari ini week 12 ya. Masuk kembali ke raster, kita akan mencoba membuat sebuah analisa yang berkelanjutan dari beberapa fungsi ya. Yang pertama nanti kita akan menggunakan align raster. Align raster nanti kita gunakan untuk memperbesar sel-sel ukuran sel biar nggak terlalu besar datanya. Karena di proses selanjutnya itu nanti kita membutuhkan perhitungan yang kalau datanya besar akan cukup menyita waktu dan resource komputer begitu. Kalau memang untuk perhitungan beneran mungkin dibiarkan saja dengan resolusi DEM yang 5 meter gitu ya. Resolusi DEM-nya kan 5 meter. Nah, kalau untuk percobaan fungsi begini kita agak besarkan nanti. Biar fungsinya yang penting kita bisa melakukan fungsinya gitu. Kemudian ada proses reclassify. Ya, reclassify. Kemudian ada fungsi juga yang disebut dengan fill no data. Dan fungsi utama dari yang akan kita pelajari hari ini adalah least cost path. Ya, mencari jalur yang paling sedikit cost-nya, biayanya. Ya, yang paling sedikit biayanya nanti dia akan mencarikan jalur dari mana ke mana. Di total jumlah jalurnya itu dari titik 1 ke titik 2 dengan nilai yang paling sedikit. Nah, nilainya nanti kita bisa hitung berdasarkan suatu kriteria, misalkan dari kemiringan, semakin miring, misalkan kita mau membuat jalan tol, ya semakin miring lahannya, maka biaya yang dikeluarkan semakin banyak. Nah, itu dibutuhkan sebuah reclassify. Ya,
Kita menuju ke week 12 ya, mulai dengan align raster dahulu. Align raster itu kita dapat melakukan pemotongan, pengubahan fungsi sel. Pemotongan kemarin sudah bisa juga pakai bentuk yang lain gitu ya, fungsi yang yang pertama. Di week pertama dari raster itu kita sudah memotong, tapi di sini juga bisa lagi. Jadi dipotong sesuai extend saat ini kita juga bisa. Tapi yang kita pakai nanti adalah ukuran sel ya. Yang lain juga dia bisa mengubah projection. Jadi mau dibawa ke UTM atau ke projection yang lain bisa juga. Ya sama seperti yang vektor. Untuk studi kasus kita akan menggunakan data raster DEMNAS ya, karena untuk studi kasus ini kita cukup besar begitu luasannya, ada 4 data DEMNAS yang dipakai 4 kotak ya. Masing-masing kan 5 meter, maka kita akan ubah resolusinya menjadi 20 meter. Jadi satu pixelnya, satu selnya melambangkan 20 meter di dunia nyata. Ya, hal ini agar memerlukan waktu analisa yang lebih sedikit ya. Kemarin sudah saya coba yang 5 meter ini sekitar pokoknya 1,5 malam lah begitu baru selesai. Nah, malam sekitar mulainya juga jam 8-an gitu, tengah malam baru selesai. Ya, jadi yang ini mungkin kalau mau benar-benar dilakukan untuk analisa beneran begitu. Untuk uji coba dan belajar kita pakai resolusi yang lebih besar ya, biar nggak terlalu lama untuk fungsi-fungsinya, percobaan fungsinya. Nah, kita akan menggunakan data raster di daerah yang kemarin kita pakai Arjuna Welirang. Kemudian ada sebelah-sebelahnya ini juga. Yang kita kan kemarin 2 ini. Nah, kita tambahi sebelah kirinya. Ya. Demnas 0813, 11, 32, sama 34. Ya. Kita taruh dulu ya. Setelah itu kita merge. Ya, biar jadi satu, biar nanti saat mengubah resolusinya biar sekalian. Bisa juga sih satu-satu diubah satu-satu, resolusinya ini diubah, ini diubah, ini diubah, ini diubah, terus digabung, di merge. Tapi kan lebih panjang ya, lebih panjang. Jadi di merge dulu saja jadi satu, kemudian kita ubah resolusinya dengan raster alignment. Ya, kita tambahkan dulu. Ini saya sudah siapkan Demnas 32, 34, 32, 34, 11 ya. 11 sama 13. Ya, itu ya. Kita gabung dulu dengan merge. Masuk raster Selenius mode. Dipilih. Sebentar. Ini kalau ada tanda tanya begini, ini harus di set ini CSRF-nya. Kita taruh di IS84 ya, degree. Ditaruh. Ini juga. Ini juga. Ya, itu masih unknown semua tadi kalau ada tanda tanya. Nah, ini baru di merge. Ya, dipilih inputnya semua ya, select semua, digabung. Kayaknya ini saja parameternya, nanti ini masih di memori dulu nggak apa-apa. Yang kita simpan nanti setelah di rasternya di align saja. Jadi ini dibiarkan di memori dulu nggak apa-apa, nggak usah disimpan ke dalam bentuk file. Tapi kalau ke dalam bentuk file kira-kira 4 kali 160 mega ya filenya kalau disimpan ke
file. Selesai merge-nya ya. Ya, ditutup, sudah selesai fungsinya. Di move saja nggak apa-apa. Ya, ini kalau misalkan tadi file kita 160 mega dengan pixelnya kalau nggak salah 6.000-an ini. Dari sini ke ini 6.000 berapa begitu. Ya. Nah, ini cukup besar untuk diproses. Maka kita akan melakukan alignment, membesarkan kotak-kotaknya. Kita kembali ke slide. Merge sudah. Setelah merge, kita akan mengubah selnya menggunakan raster alignment. Kemarin kan ini menggunakan degree gitu ya. Jadi kalau mau 20 berarti isi sel size-nya 0.002 ya. 0.0002. Filenya nanti akan sekitar 1/4 kali besarnya. Jadi cukup kecil. Dan output size-nya 2500 kali 2500. Ya, kita akan lakukan langsung di ini line raster. Ya, line raster. Ini dimasukkan yang mau di align yang tadi merge ini ya, ditambahkan saja, dipilih merge. Ya. Ini kayaknya enak kita simpan saja ini. Simpan biar bisa dipakai lagi nanti. Apa ya? Ini daerah Arjuno juga. Arjuno lagi aja namanya. Arjuno align gitu ya. Arjuno align. Oke. Ini dipilih nearest neighbor saja, nggak apa-apa. Kalau sudah, kita cell size-nya diganti 0,002. Ini juga 0,00 3 ya. 0,2 ya begini. Udah. Terus kita oke. Nah, itu sudah selesai. Kalau dilihat filenya nanti sekitar 25 mega ya, jadi nggak terlalu besar. Sudah selesai. Nih kita lihat ERS-nya juga. Nah, merge-nya ini sudah kita bisa buang dulu. Nah, ini adalah dasar kita untuk melakukan analisa berikutnya. Ya, analisa berikutnya adalah list cost path ya. Jadi yang mencari jalur yang dengan cost yang paling sedikit. Nah, jalurnya apa? Kita akan memanfaatkan ini sebagai cost-nya. Nanti sebagai cost-nya adalah raster yang ada di sini. Nah, jalurnya apa? Kita akan lihat dulu slide-nya. Oke. Masuk di bagian 2. Nanti untuk percobaan pertama kita hanya menggunakan satu cost saja, satu cost biaya. Biayanya diambil dari slope kemiringan. Nah, nanti kemiringannya harus kita nilai. Nah, melakukan penilaiannya itu menggunakan reclassify. Jadi reclassify adalah membuat nilai-nilai baru berdasarkan range tertentu ya dari nilai raster awal. Ini contohnya peta kemiringan misalkan ya, bis rasternya. Kemudian kita nilai ini.
Kalau antara 1 sampai 3 nilainya berapa, 3 sampai 7 nilainya berapa, dan seterusnya. Sehingga nanti akan memunculkan bentuk raster yang baru dengan nilai yang baru. Jadi yang 3 di sini 1 sampai 3 jadi 5 nilainya. 3 di sini juga 5, 19. Masuk di range yang mana sih 19? Mungkin yang ini, 16 sampai 19. Dapat 5 juga di sini. Ya, 1, 5 juga. 6 masuk mana? 6, 6, 6, 6. Masuk di antara 3 sampai 7. Maka dia ada nilainya 3 dan seterusnya. Begitu. Nah, untuk contoh kasus, kita akan membuat jalur pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol, kita punya data di bagian yang mungkin kemarin sudah pernah ambil data, itu dari Kabupaten Mojokerto. Ya, ini perkiraan saja ya, nggak usah pas-pas beneran, nggak usah terlalu pas, nggak apa-apa. Jadi ada daerah namanya Bangsal di sini. Ya, namanya Bangsal. Ini biar nggak berat, kita tetapkan saja nanti di sekitar tengah sini, begitu ya. Ya, jadi nggak usah mau mengambil data Kabupaten Mojokertonya. Kalaupun karena cuma buat referensi begini. Jadi ada daerah namanya Bangsal di Kabupaten Mojokerto. Kita mau bikin tol sampai di bagian agak tengah di sini, namanya Pujon. Ya, Kelurahan Pujon, Malang. Jadi kita akan singkat nama jalan tolnya namanya Bangjon. Ya, tol Bangjon. Bangsal Pujon. Nah, foto ini akan menggunakan data raster yang kita sudah bikin tadi merge. Setelah di merge, di align biar lebih kecil size-nya, size ukurannya, tapi filenya lebih besar. Ya, jadi contoh kasus kita akan membuat jalur dari Bangsal ke Pujon. Ya. Jalur ini akan menggunakan kriteria kemiringan lahan. Ya, biar singkat dulu kita akan coba satu kriteria saja dulu. Ya, kemiringan lahan dia akan dicarikan, jalurnya akan dicarikan menempuh jalur yang kemiringannya nggak terlalu besar gitu ya. Jadi semakin kok tidak miring, cost-nya sedikit kita bikin semakin kecil. Ya, ini contoh saja ini. Ya, ini untuk simulasi begitu. Nantinya mestinya ini ada semacam analisa sendiri ya. Kira-kira sini sampai 1 sampai 5 itu cost-nya berapa, yang cocok berapa gitu, 5 sampai 10 berapa. Ini saya perkiraan saja untuk uji coba ya. Ini tidak ada dasarnya. Dasarnya apa begitu gitu ya, kalau ditanyain dasarnya apa kok ngasih cost ini? Ini cuma uji coba begitu. Ya, ini masih di luar pengetahuan kita, di luar bidang studi kita untuk menentukan cost gitu ya. Ini mungkin di jurusan yang lain yang tugasnya dia menentukan cost, kalau miring sekian berapa, miring sekian berapa. Ini baru satu kriteria ya. Kriterianya pun harus dicek juga, dijustifikasi. Apa saja kriterianya, justifikasinya bagaimana, habis itu cost-nya masing-masing range itu ada berapa saja, nilainya berapa saja. Nah, itu merupakan topik mungkin tesis ya, atau mungkin malah disertasi sendiri. Ya. Jadi di kita masih fokus saja ke fungsionalnya. Jadi ada fungsi begini bisa dilakukan untuk begini. Ya. Isinya sementara ini adalah perkiraan saja. Ya, kira-kira begitu. Ya, perkiraannya adalah kalau kita jalan tolnya nggak terlalu miring, itu sekitar nilainya cost-nya 1 gitu. Nggak miring dikit, cost-nya 3.
kok lebih miring, cosnya 7. Nah, ini cukup tajam, mulai itu cukup tajam 30 derajat ya. 20 sampai 30 kita kasih cos 13. Sekali lagi ini bebas ya. 30 sampai 40 20 wis miring sekali, ini di atas 50 dikasih cos 50 juga tinggi. Bahkan bisa saja biar nggak melewati ini dikasih misalnya 100 dan 200 atau sebagainya. Jadi dipastikan tidak melewati kemiringan yang tinggi. Oke. Ya, ini juga bisa dibikin kelas yang lain ya. Dibesarkan lagi kelasnya, range-nya 50-60, 60-70 itu juga bisa. Cuma biar tempatnya cukup saja saya eh, bikin menjadi berapa ini? 7. Ya, karena kan kita untuk uji coba saja. Begitu. Jadi kos ini harus melalui pendalaman analisa yang lebih mendalam lagi ya, dan itu bukan di wilayah kita. Next ya. Nah, untuk melakukan reclassify, sebentar, kita harus bikin slope dulu. Bikin slope-nya dulu ya. Bikin slope. Arjuna Align, ini kemarin diisi berapa? 100.000. Oke, kayaknya ini harus disimpan saja nih. Arjuna Slope kita sudah punya kemarin ya, nggak apa-apa, kita simpan lagi. Kita namai sesuai jalan tolnya saja. Tadi apa tolnya? Bang John Slope. Ya, Bang John Slope. Jalankan. Oke, selesai. Itu ada yang kemiringannya sampai 70. Miring sekali, 70 derajat. Ya, nanti kita pastikan mungkin dikasih nilai tinggi kayak tadi 50. Nilainya 50 ya cosnya, biar nggak melewati yang miring tinggi sekali. Ya. Ini ya, untuk slope-nya kita akan lakukan reclassify itu menggunakan fungsi reclassify by table. Nah, caranya menggunakan processing toolbox. Processing toolbox ini ya, kalau nggak ada, diklik dulu toolbox-nya. Nah, kalau misalnya kok nggak ada toolbox-nya, ya diklik dulu toolbox, terus kita cari di sini tadi apa? Reclassify by table. Nah, ini dia. Yang direclassify adalah slope-nya, Bang John Slope. Ya, Arjunonya sudah selesai ini tugasnya. Oke, kemudian tabelnya ini reclassification table kita isi, diklik di sini. Ya, kita siapkan juga 7 row ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan lupa kalau sudah ngisi diklik OK. Biasanya tahu-tahu balik lagi begini belum tersimpan nanti hilang. Tadi berapa? 0 sampai 5. Nilainya 1. Ya, 5 sampai 10. Nilainya tadi 3. 10 sampai 15. Nilainya 7. 15 sampai 20. Nilainya 13. 20 sampai 30. Apa tadi ya? 20 ya. 30 sampai 40. Nilainya 30. Nah, ini naik-naiknya bertambah terus begitu. 40 sampai 50. Kasih nilai 50 atau 60 juga boleh biar dihindari. Kalau sudah di OK, ya fix table ini ada 7 kali 3. Terus di run. Nah, dia membuat data baru nanti di situ.
nilainya. Jadi mungkin bentuknya agak-agak mirip ya. Kita bisa warnai. Nggak disimpan nih tadi. Nggak apa-apa lah. Ini nanti kita simpan. Harusnya kita simpan ke file biar bisa dipakai lagi. Nggak apa-apa. Sudah terlanjur ke memori. Diwarnai saja dengan bentuk kayak warna begini ya. Yang merah itu dihindari, jadi yang tinggi invert. Ya, di invert nilainya. Ya, kira-kira begini. Ya, tadi posisi untuk apa? Bangsalnya sekitar di sini. Sekitar di sini ya bangsal. Kemudian pujon itu sekitar di sini. Nah, ya. Ya, sekitar di sini. Jadi sekitar di sini nih. Jadi kayaknya dia harus tetap melewati yang berwarna putih ini. Jadi kemiringannya sekitar 30 derajat lebih sedikit. 35 sampai 35. Ya, terpaksa dia melewati di situ. Ini pujon, kita taruh di sini nanti. Nah, nanti kira-kira dari sini ke sini dia akan mencari rute dengan jalur yang nilainya paling sedikit lewat mana begitu. Bisa saja dia nerobos ke sini. Jadi jumlah selnya sedikit. Ya, jumlah selnya dari sini ke sini kan lebih sedikit. Cuma mungkin akumulasi dari ini yang diterabas ini, kemiringan-kemiringan yang diterabas ini terakumulasi lebih besar kosnya. Ya, daripada mungkin muter di sini lebih jauh, sel yang dilewati lebih banyak, tapi mungkin akumulasi nilainya dia lebih sedikit karena dia akumulasinya kecil, satu seperti itu. Ya, daripada mungkin lewat ke sini, yang merah ini malah 50 nilainya dia. Ya, mungkin perkiraannya begitu, atau mungkin lewat di sini. Ya, mungkin lewat sini. Melipir begitu. Ya, kita nggak tahu. Jadi kita serahkan pada fungsi diskus pad-nya. Ya, jadi sampai tahap ini kita sudah melakukan reclassify. Ya, kriterianya begitu, sudah dimasukkan ya, sama kayak tadi. Bentuknya menjadi seperti ini, ya cukup mirip ya. Cuma pewarnaannya saja yang agak beda. Kira-kira akan lewat mana gitu ya nanti ya. Nah, ditebak-tebak dulu. Sekarang kita langsung masuk dulu ke list cost pad. Ya, jadi percobaan pertama menggunakan satu kriteria saja, yaitu kemiringan. List cost pad. Ya, list cost pad adalah analisa raster yang mengambil jalur yang melewati raster-raster ya dari titik awal sampai ke titik akhir dengan melakukan akumulasi cost yang paling rendah. Jadi dia melewati sebuah raster yang istilahnya adalah raster sebagai cost-nya begitu. Tadi ini mestinya kita juga bisa namakan cost gitu ya, kemiringan cost gitu misalkan. Ya, yang ini tadi. Ini tadi kita bisa rename saja dengan nama cost kemiringan. Nah, cost kemiringan. Jadi input yang diperlukan adalah titik awal dan titik akhir dan raster cost. Kita sudah siap raster cost-nya. Titik awalnya belum ya. Contohnya kasus di tol Bang John tadi akan kita pakai untuk mencari jalan dengan jalur ya, dengan menggunakan list cost pad ini. Jadi kita harus siapkan ini titik awal sama titik akhir. Ini masing-masing satu layer point, ini juga layer point gitu ya. Kita siapkan dulu
Ini sudah di mata kuliah yang pertama dulu, pertama atau kedua gitu. Saat membuat data vektor baru gitu. Jadi cepat saja. Bikin layer baru, kita simpan, kita simpan ke F juga, namanya Bang John awal gitu ya. Bang John awal, tipenya adalah point. Ya, ininya biarin saja ada satu atribut saja. Bang John awal akan kita taruh di sini. Ya. Jangan lupa di start editing dulu kalau mau nambah data, mau edit data. Kemudian untuk titik kan pakai ini ya, add point feature. Tadi sekitar sini deh, sekitar sini. Nah, di situ kasih ID 1 misalkan. Itu ya, titiknya. Pokoknya titiknya harus ada di dalamnya raster. Karena akan menggunakan raster sebagai cause-nya. Kayak warna yang agak cerah itu ya. Dan dibesarin. Besar enggak? Di situ nggak apa-apa. Itu adalah bangsal. Oke, sudah. Bikin satu lagi. Ini disimpan dulu, toggle editing lagi. Kayaknya kebesaran ini. Kecilin dikit. Nah, bikin baru. Kita namakan Bang John akhir ya. Bang John akhir. Titik akhirnya di daerah Pujon. Geometry type-nya point. Di sini nih Pujon. Ya, kita start editing lagi, kita taruh di sini. Ya, sekitar sini. Kasih ID 2 misalnya. Ya, saya kasih gambar, disimpan sekalian. Simpan, saya kasih icon yang lebih kelihatan. Dibesarin juga. Ya, itu ya. Ini dari bangsal ke pujon. Jadi sudah siap. Yang diperlukan kan tadi titik awal, titik akhir, sama cost untuk raster untuk cost-nya. Gitu. Nah, selanjutnya kita langsung lakukan list cost path. Ya, masuk ke sini list cost path. Dia masuk di bawahnya cost distance analysis ya, termasuk tentang cost distance analysis. Yang dipakai adalah list cost path. Cost rasternya adalah cost kemiringan. Itu ya. Cost raster band-nya cuma satu, dia ada band satu saja. Kemudian startnya adalah Bang John awal ya, Bang John awal. Endpoint-nya adalah Bang John akhir, sudah betul. Kemudian ini jalurnya nanti kalau mau disimpan sebagai file atau dibiarin dulu juga ke sebagai memori juga nggak apa-apa. Ya, yang penting ini tadi. Cost, kemudian start point sama end point. Ini yang akan memerlukan waktu cukup lama. Ya, saya jalankan. Nanti kalau memang waktunya lama, videonya akan dipotong. Jadi kayak memasak begitu. Setelah dimasukkan oven, langsung tahu-tahu jadi gitu ya. Mungkin di tempat kalian akan memerlukan waktu lebih lama dari di video. Saya run ya. Oke, CSRF-nya belum. Nah, ini kos kemiringan ini masih belum di set tadi. CRS ya, EPSG 4326 harus disamakan dengan
Ini awal dan akhirnya. Yuk, diulang lagi. Kos kemiringan sudah betul, bandnya dipilih, cuma ada satu di situ. Bang John awal, Bang John akhir. Dijalankan. Ya, kita akan langsung sampai ke 99% nanti ya. Ya, selesai. Selesai, cepat sekali ya. Di video cepat sekali. Tapi aslinya 5 menitan lah tadi. 5 menit sampai ke 10 menit. Ya, hasilnya akan ada ini. Satu garis. Kita lihat ya. Ini dia garisnya. Ternyata dia milih memutar ya, memutar. Saya tebalkan deh. Ya, jalur yang dipilih untuk jalan tol berdasarkan kemiringan dengan tabel kos yang kita buat tadi. Jalan tolnya dicarikan jalur muter ya, karena di sini kan gunung memang. Jadi mencari jalur yang nggak terlalu miring, ya, yang landai, tapi lebih jauh, ya, landai tapi lebih jauh. Mungkin kalau dibandingkan dengan ini langsung lurus itu mungkin 2 kali lipatnya ya, sekitar 2 kali lipatnya ini. Ya, tapi kosnya lebih rendah ya, kos mungkin bangunnya lebih rendah begitu. Meskipun lebih panjang tapi lebih rendah, nggak sulit ya. Ini mungkin miring-miring untuk bangun konstruksinya dan sebagainya akan sulit naik turun gitu. Ya, ini mungkin lebih gampang untuk konstruksinya. Ya, tapi ini ingat ini masih satu kriteria saja. Ya, masih satu kriteria saja. Kita bisa menambahkan beberapa kriteria, dimasukkan, digabung dengan digabung sebagai kos begitu. Ya, selanjutnya akan kita tambahkan kriteria baru. Ya, kriteria baru akan kita ambil dari data pemukiman. Mana slide-nya? Ini dia. Ini tadi sudah ya. Hasilnya mirip ya. Agak beda sedikit. Dikit. Mirip lah. Nah, berikutnya tentang mengkombinasikan kriteria. Sebenarnya kita cukup gampang mengkombinasikannya. Jadi menggunakan raster kalkulator saja. Jadi nanti ada kriteria yang lain, dia punya kos juga, digabungkan kosnya dengan raster kalkulator ditambahkan begitu. Tapi di sini kita akan coba mengambil dari vektor ya. Mengambil dari vektor yaitu pemukiman. Jadi kriteria berikutnya adalah jalur tolnya itu sedapat mungkin menghindari lokasi existing pemukiman penduduk. Jadi kalau sudah ada banyak penduduk di situ jangan lewat situ. Pilihlah jalur yang lain begitu. Ya, mungkin untuk kos ganti ruginya akan lebih sulit begitu, akan lebih banyak. Nah, kita akan memerlukan peta pemukiman penduduk. Ini bisa diambil dari tanah air, ya, web tanah air dengan batas AUI. Nah, diperkirakan saja nanti batasnya sebatas raster yang kita pakai, ya, dilebihkan begitu. Kira-kira kan di sini ini. Ini Arjuna Welirang, ini gunung yang sebelahnya, jadi dilebihkan. Ya. Nanti kita ambil, kita akan mendapatkan peta pemukiman. Peta pemukiman itu masuk di lingkungan terbangun. Itu ada satu namanya RBI 25K pemukiman AR. Ya, kita ambil nanti dari situ. Ambil ya, mulai masuk ke webnya ini.
Oke, tanah air masuk ke peta AUI. Ya, cari daerahnya. Oh, ini biar nggak ruwet. Kotak-kotaknya kita hilangkan. Ya, kita masuk di daerah sini ya tadi ya. Nah, di sini. Ini Arjuno Welirang. Nah, kira-kira kotak di sini begitu. Atau dikecilin lagi zoomnya. Ya, kotaki dari sini sampai di sini. Menggunakan yang skalanya paling bagus ya, yang ini aja. 25K bagian mana ya? Ini terbangun ini kayaknya. Nah, lingkungan terbangun. Ini kok bisa besar ya? Kemarin kecil deh. Oke. Dicek yang di uncheck ini harusnya ada uncheck kok. Ya dicek ya pemukiman saja. Hmm. Ya kalau nggak mau lewat makam bisa ditambahkan juga di situ makam misalkan. Ya, jalan tolnya jangan lewat makam misalkan. Saya tambahkan kriteria makam. Hmm, ini banyak ya, berupa area ini sudah mulai taman wisata, ada cagar budaya, misalnya nggak mau lewat cagar budaya ya ditambahkan juga apa namanya kos untuk cagar budaya, dikasih nilai yang cukup tinggi biar nggak lewat ke situ. Ya, cuma biasanya kecil-kecil, kita nggak terlalu kelihatan. Nanti yang cukup kelihatan bedanya adalah saat kita pakai ini pemukiman. Nah, itu kan rumah-rumah ya, jadi apapun rumah, buat apapun dia, kita nggak akan pakai. Dibuat agar seminimal mungkin lewat rumah. Kalau nggak terpaksa, ya dia nggak lewat rumah. Nah, ini kita menggunakan yang ini. Kok nggak bisa kecil? Ini kita buat sebentar. Di zoom out lagi biar kelihatan tempatnya. Ini ya. Kita bikin kotaknya. Mana tadi? Ini kotak. Ini kayaknya cukup ya. Ya lebih. Kelebihan nggak apa-apa. Di execute untuk mendapatkan datanya. Ya itu sudah siap. Jadi kita kayak ekstrakkan begitu, kemudian kita dibuatkan zip-zipannya. Nah, kita tinggal download. Gini tadi sekitar 5 mega. Ya, jadi cukup sedikit. Ini file zip-nya. Kita taruh di F ya, ini RPI pemukiman. Ya, copy. Kita taruh di F. Nah, mungkin karena sudah pernah download begitu. Ya, di replace. Nah, ini kita taruh.
kita taruh di situ, yang shape file ya. Yang shape file kita akan taruh di sini. Nah, itu lebih ya, bentuknya dia lebih segini. Ini sudah nggak kepake, tapi nggak apa-apa lah, daripada kurang. Nanti kita saat bikin rasternya cukup di sampai sini saja. Ya, jadi nggak usah, yang ini nggak usah dibuat rasternya. Nah, kita lihat lagi. Kalau kita lihat jalur kita tadi ya. Ini saya taruh di atasnya dulu. Nah, jalur kita tadi cukup banyak melewati bangunan-bangunan ini. Jadi harus membayar uang ganti rugi kalau uang pembelian lahan, dan juga bukan hanya lahan, mungkin bangunan juga gitu ya. Nah, itu cost-nya juga akan tinggi juga ternyata kalau lewat melipir-melipir dari samping begitu. Ya, nanti kita coba cost-nya dikasih sekitar 40 gitu ya. Mungkin lebih tinggi yang curam sekali ya, tapi cukup tinggi buat yang curam biasa. Lebih tinggi dari yang curam biasa. Ya, nanti kita akan bikin sebagai raster, habis itu dikasih nilai. Ya, dikasih nilai tadi 40 misalkan. Jadi nilai cost-nya nanti 40. Nah, 40 ini nanti digabungkan dengan cost dari yang sudah ada tadi, cost kemiringan. Ya, dijumlahkan. Sebelum dijumlahkan, itu dia nggak boleh ada nilai yang 0. Ya, 0. Ini kan dia dari vektor. Yang nggak ada vektornya nanti nilainya 0. Nah, itu saat dijumlahkan nanti jadi error, nggak bisa terjumlah. Makanya nanti kita akan isi dengan nilai yang kecil. Misalkan 1, begitu. Jadi yang ini yang ada bangunannya nilainya 40, yang tidak ada bangunannya kita isi nilai 1. Mengisikan nilai nanti dengan menggunakan fill no data. Ya, sebelum fill no data kita akan bikin rasterize dulu. Ya, dirasterkan dulu, masuk raster, conversion, membuat RBI pemukiman menjadi raster. Ya, rasterize. Ya, inputnya RBI pemukiman. Ini mungkin nggak ada fieldnya. Kita nilainya kita isikan 40. Ya. Jadi nilai yang ada vektornya itu adalah 40. Nilai yang ada bangunannya nilainya adalah 40. Dengan ukuran disamakan sesuai dengan georeference yang tadi, ukurannya 0,0,0 nya 3 ya, 0,2 ini ya. Ini juga 0,0,02 solusinya. Dengan extend diambil dari extendnya kemiringan tadi, cos kemiringan. Ya, diambil dari cos kemiringan biar sama kotaannya. Nanti kita tinggal jumlahkan. Oke, kalau sudah kayaknya itu dulu. Ini masih bisa ditaruh sebagai memori ya, ditaruh di memori dulu karena belum hasil akhir. Hasil akhirnya nanti saat kita tambahkan yang no data tadi. Yang no data baru kita bisa isi, baru kita gabung dengan baru kita simpan menjadi file. Ya, ini biarkan ke memori dulu. Ya, di run. Nah, kita mendapatkan raster ini. Ya, ini ya rasternya. Ini raster ini. Kita lihat slide dulu. Ini dari jalur yang tadi.
sama vektor raster, kemudian kita sudah melakukan ini rasterize. Oh, isinya 30 ya ternyata. Tadi kita isi 40, nggak apa-apa ya. Yang tadi ini 30 nilainya, nggak apa-apa. Kita tadi isi 40, nah ini semakin dihindari berarti nanti di kerjaan kita. Oke, kemudian dari data raster dapat nilai 0, yaitu tempat-tempat yang tidak ada poligonnya. Nah, dia akan menyebabkan error, maka kita harus isi yang nggak ada datanya dengan suatu nilai. Nah, itu bisa dilakukan dengan fungsi fill no data. Nilainya dibuat lebih dari 0, ya, karena 0 nanti juga 0 juga akhirnya. Di sini mirip-mirip antara 0 dengan 0 soalnya. Ya, dibuat lebih cukup kecil, misalnya dalam kasus ini nilainya kasih aja 1. Ya, kita lakukan mencari fungsi fill no data cell. Di sini ditulis di search fill no data cell. Yang mau diisi adalah yang ini rasterize. Ya, mau diisi nilai berapa? 1 sudah. Defaultnya sudah cocok. Nah, ini baru kita simpan. Kita simpan sebagai kos pemukiman. Ya, di run. Nah, itu dia sudah ada isinya. Jadi nggak transparan lagi. Yang satu nih nilainya, yang satu warnanya hitam, yang nilainya 40 warnanya putih. Kalau kita cuma menggunakan kos ini, nanti dia bisa menghindari ini gitu ya, terus langsung ke sini lurus gitu. Ini kita taruh bawahnya di sini. Nah, dari sini langsung ke sini aja. Tapi di sini kan ada kemiringan, ada bukit-bukit ya yang kemiringannya tinggi. Nah, ini akan digabungkan. Ini digabungkan dengan menggunakan raster kalkulator. Kos pemukiman plus kos kemiringan menggunakan raster kalkulator. Kita set aja namanya kos miring mukim. Nah, kos kemiringan dan pemukiman. Kos miring mukim. Disimpan. Ini adalah hasil penjumlahan dari kos kemiringan digabung dengan kos pemukiman. Gitu ya. Nilainya gabungannya. Kalau di satu tempat di situ miring dan sekaligus ada pemukiman, ya nanti nilainya tinggi sekali. Ya, saya oke. Nah, itu hasilnya. Dimatikan dulu. Kos berikutnya yang akan kita pakai yang ini. Kita warnai sama seperti yang tadi ya. Ya, kita warnai sama seperti yang ini. Ininya dibalik. Nah, begini sekarang. Jadi nilainya pemukiman ini cukup tinggi. Warnanya hampir mirip-mirip dengan kemiringan yang 50 derajatan. Kira-kira menurut Anda dia akan tetap mencari jalur di situ atau tidak? Atau cari jalur lain gitu ya. Gimana? Oke, silahkan ditebak. Hasilnya akan kita ketahui sebentar lagi. Kita lakukan lagi list cost path analysis. Itu hasilnya. Ya, kita lakukan saja lagi list cost path analysis. Yang dijadikan kos sekarang adalah kos miring mukim, ya gabungannya kemiringan dan pemukiman. B-nya 1, awalnya awal, startnya, endpointnya akhir.
Nah, ini bisa saja nggak usah disimpan. Gitaran ya. Seperti tadi memerlukan waktu sekitar 5-10 menit. Tapi di video nanti akan langsung selesai. Ya, itu sudah selesai. Kita lihat ya hasilnya bagaimana. Nah, belum diwarnai cerah, ditebelin sedikit. Nah, itu yang baru dia. Yang baru ternyata memilih menerobos jalur di antara dua gunung ya. Daripada mungkin mengambil banyak rumah-rumah penduduk ya. Ya, yang kedua memilih jalur yang di sini. Begitu. Ya, ini baru dua kriteria. Nanti misalkan di sini ada sungai, bagaimana bisa ditambahkan juga sungai atau danau, kan nggak mungkin lewat danau ya. Misalkan di petanya ada danau di situ, ya pasti dijadikan sebagai kos ya, kos yang sangat tinggi danau. Apa mau menyeberang danau juga? Ya nggak apa-apa juga kalau mau menyeberang danau. Nah, untuk kos tadi harus diperhatikan benar-benar dan dihitung benar-benar. Di sini kita fokus ke fungsinya bahwa di sini bisa melakukan ini itu begitu. Ya, untuk perhitungannya masih bukan ranah kita. Ya, kosnya dan sebagainya. Termasuk juga kriterinya apa saja yang pasti tidak hanya sebatas sederhana ini begitu. Itu ya, ini sudah selesai untuk materinya. Nah, itu hasilnya melewati bukit. Oh, ada satu lagi. Bisa juga ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Ya, kemarin kan sudah belajar, dicoba lagi aja. Untuk ininya, kita nggak punya demnya ya. Demnya kita masukkan dulu. Waduh, tadi kita nggak simpan merge-nya ya. Harusnya merge-nya tadi disimpan biar kita bisa mendapatkan apa tadi namanya untuk elevasinya, untuk demnya. Nah, oke, kita tambahkan sebentar, terus di merge. Ya, parameter berikutnya apa? Udah ya itu aja. Tadi harusnya disimpan. Apa-apa. Nah, kita memerlukan merge ini untuk tampilan demnya ke bawah saja jadinya. Mau ini nggak usah ditampilkan. Nah, ya fungsinya untuk membuat 3 dimensinya. Yang dipakai adalah merge. Oke, scene-nya kita setting karena ini pakai derajat. Vertical exaggeration faktornya berarti derajat ke meter 0,00001 ya. Nah, itu dia. Dari sini bangsal ke pujon. Ya, itu hasilnya. Nah, itu gunungnya. Ya, yang sebelah sini flat,
tapi banyak melewati pemukiman. Ya, dia akhirnya memilih yang di sini, agak naik-naik di sini. Wah, kalau ada beneran pasti indah ini tolnya. Ini nggak terlalu kelihatan tingginya, kalau mau lebih kelihatan tingginya, ya bisa dikalikan 2 gitu ya. Nah itu, ya bisa lebih kelihatan bentuk 3 dimensinya. Oke, begitu hasilnya nanti kalau misalkan waktu ujian diminta sampai 3 dimensi, begini bentuknya ya. Oke, jadi sudah selesai beneran ini materinya. Untuk minggu depan, cek progress, kalian bikin yang sama untuk tol Bojonegoro Nganjuk. Ya, ini kotak-kotak damnya 3 ini. Ya, 3 digabung terus dari Bojonegoro di sini sampai ke Nganjuk di sini. Ya, kasih aja di kotanya di situ. Sampai di sini. Kira-kira lewat mana dia? Di tengah-tengah sini kayak ada pegunungan lereng-lereng juga yang tinggi. Ya, pemukiman ada di sini-sini juga. Ya, nanti dia akan muter-muter bagaimana, terserah hasilnya bagaimana ya. Yang penting kita mencoba fungsi-fungsinya dan menggunakan sebuah contoh kasus. Begitu ya, kita jumpa lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa bisa WhatsApp di grup kita, grup kelas, ataupun pribadi kalau malu sama teman-temannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.